Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat, dan senantiasa menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Seperti yang dikatakan oleh Santo Ignatius dari Loyola. Berbahagialah mereka yang dalam hidup ini mempersiapkan diri untuk dihakimi dan diselamatkan oleh Kristus Tuhan kita, yang harus menghakimi kita untuk selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini yang bertepatan dengan pengenangan arwah semua orang beriman. Seluruh gereja Katolik semesta hari ini merayakan dan mengenang serta mendoakan mereka yang telah mendahului kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, renungan pada hari ini akan dibawakan oleh Romo Antonius Dwi Cahyono SWD yang akrab disapa dengan Romo Cahyo. Mari kita sapa beliau dulu. Apa kabar Romo Cahyo? Baik semuanya. Terima kasih. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasa kita awali acara ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Cahyo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami mohon berkenanlah untuk mendengarkan doa-doa hamba-Mu ini. Engkau yang telah menganugerahi kami iman yang kokoh akan Putra-Mu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, kami juga akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan pertama diambil dari kitab kedua Makabe, bab 12 ayat 43 sampai 45. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku demi kesetiaan-Mu. Jawablah aku demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Aku teringat akan hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habislah semangatku. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku.
Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Rajaku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 20 sampai 24a, dilanjutkan ayat 25 sampai 28. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang yang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu yang telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil suci, mari kita memuliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Ya Romo Cahyo, bacaan-bacaan liturgi hari ini sungguh bagus ya Romo, meneguhkan sebenarnya iman kita bahwa kita sebagai orang Katolik ini puncak kehidupannya memang kematian yang hidup tidak dilenyapkan tetapi diubah. Dan kita akan bersatu dengan Kristus karena hidup dan mati kita akan tetap milik Kristus. Dari bacaan kitab kedua Makabe maupun surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, apa inspirasi iman yang hendak Romo Cahyo bagikan kepada kami? Baik, sahabat-sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, memang di dalam gereja Katolik ada ajaran yang menarik, yakni kita selalu punya kebiasaan untuk mendoakan jiwa-jiwa atau mereka yang sudah meninggal dunia, ya. Dan gereja Katolik juga memberikan waktu khusus pada tanggal 2 November untuk mendoakan semua arwah orang beriman yang telah meninggal ini. Memang kerap kali Gereja Katolik juga ditantang apa yang mendasari mengapa gereja melakukan kebiasaan ini, gereja Katolik melakukan kebiasaan ini. Maka sebenarnya dari kitab kedua Makabe itulah tadi yang menjadi kita bisa mengatakan inilah yang menjadi dasar dari gereja Katolik. Salah satunya yang menjadi dasar bahwa kita juga mendoakan jiwa-jiwa mereka yang sudah berpulang, yang sudah meninggal dunia. Selain itu, di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1032 juga dikatakan di situ, sudah sejak zaman dahulu gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati dan membawa doa dan terutama kurban ekaristi untuk mereka supaya mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Nah, disinilah sebenarnya gereja Katolik juga ingin menunjukkan bahwa yang menjadi sumber iman sumber bagaimana kita sebagai orang Katolik ini beriman, beriman itu ada 3. Yang pertama adalah tradisi, yang kedua adalah kitab suci, yang ketiga adalah ajaran dari bapak-bapak gereja atau magisterium. Nah, mengenai hal seperti ini, seperti tentang peringatan atau mendoakan jiwa-jiwa yang sudah meninggal ini, itu sebenarnya juga sudah menjadi kebiasaan yang sudah dilakukan oleh gereja awal. Jadi itu adalah sebuah tradisi, lalu kemudian juga dilengkapi dengan ada kitab sucinya, ada teks kitab sucinya juga, dan juga dari ajaran Bapak Gereja. Jadi ada juga satu ajaran dari Santo Yohanes Chrysostomus, dia pernah mengatakan jangan bimbang untuk membantu orang-orang mati dan mempersembahkan doa untuk mereka. Jadi di sini memang menjadi satu kebiasaan, satu hal yang positif dan memang inilah bagian dari iman Katolik untuk mendoakan mereka yang telah meninggal dunia. Dan memang juga dalam ajaran yang lain, di dalam gereja Katolik, gereja ini kan kita boleh lihat atau pandang sebagai sebuah perjalanan. Maka ada 3 model gereja, yakni gereja yang masih sedang berjuang di dunia ini, lalu kemudian kematian itu biasanya kita hanya menganggapnya sebagai garis batas. Lalu kita akan masuk pada gereja yang menderita, karena di situ ada api penyucian, purgatori, Lalu kemudian juga kita akan masuk pada gereja yang sudah berbahagia. Jadi ada tiga tahap sebuah perjalanan hidup kita. Jadi kurang lebih dengan adanya kitab kedua Makabe, kita diingatkan sebagai orang Katolik,
kita punya dasar juga teks kitab sucinya bahwa kita juga perlu mendoakan jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia itu. Lalu juga dari sebenarnya juga berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa tentu saja proses-proses ini tidak lepas dari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi memang Tuhan Yesus sendiri yang telah bangkit dari antara orang mati, ya. Jadi prosesnya juga demikian, dan Dia juga yang telah membantu kita, ya. Dan dikatakan bahwa Dia yang pertama, Dia yang sulung, ya. Jadi Dia yang membuka keselamatan itu. Ya, jadi di sini sebenarnya menarik, agak rumit untuk menjelaskan, tetapi seringkali Romo hanya bisa memberikan ilustrasi, kita ini seperti karena dosa itu kita ibarat manusia yang sedang terjatuh pada sebuah jurang atau sebuah keadaan yang sangat dalam. Nah, dalam bayangan kita, kalau kita benar-benar sudah benar-benar masuk gitu, terjatuh yang dalam, rasa-rasanya agak mustahil bahwa kita itu bisa selamat dengan usaha kita sendiri. Ya, jadi walaupun kita mungkin adalah orang hebat, orang punya kekuatan tertentu, tetapi rasa-rasanya untuk kita sampai pada titik di atas itu sepertinya tidak mungkin dengan usaha kita sendiri. Nah, kalau demikian, pertanyaannya adalah siapa yang bisa membantu kita? Yang bisa membantu kita adalah yang ada di atas. Lalu siapa yang ada di atas? Nah, yang ada di atas hanya Tuhan. Jadi itulah sebabnya, maka yang bisa menyelamatkan kita itu adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan yang harus turun. Tuhan yang harus turun untuk menyelamatkan kita. Siapa itu? Ya, Yesus Kristus. Ya, jadi Yesus itu adalah Tuhan yang justru turun menyelamatkan kita manusia. Jadi ini kurang lebih gambaran tentang mengapa kita pertama harus mendoakan, mendoakan orang yang sudah meninggal, jiwa-jiwa ini, dan mereka memang sangat membutuhkan karena perlu dibantu, ya. Selain bantuan dari kita, tapi juga Tuhan yang pasti yang akan menyelamatkan itu adalah iman akan Tuhan Yesus. Itu sedikit tentang kitab kedua Makabe dan juga surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Baik, Romo Cahyo, nanti dalam doa-doa umat, kalau kita pergi ke gereja dan kita khusus membawa sanak keluarga kita yang sudah mendahului kita, teman, kerabat semua, kita akan mendengar dalam doa umat akan dibacakan, akan didoakan selain untuk keluarga, juga mereka yang ketika hidup di dunia sangat menderita, juga yang ketika hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan dan sebagainya. Romo, bagaimana bila ada yang memang sudah meninggalkan kita, tetapi karena keputusannya sendiri, Romo? Maksudnya meninggalkan? Sudah mengakhiri hidupnya karena keputusannya sendiri. Apakah bunuh diri, semacam betul, begitu ya? Betul. Ya. Nah, karena kalau di dalam kalender liturgi disebutkan pengenangan arwah semua orang beriman. Bagaimana penjelasan Romo? Iya, baik. Jadi yang pertama-tama kita menyadari bahwa yang meninggal itu adalah semua umat manusia, ya. Entah itu dari suku manapun, entah itu dari agama manapun, ya. Tetapi Gereja Katolik meyakini bahwa semua itu perlu didoakan, gitu ya. Semuanya perlu didoakan. Mereka yang meninggal itu perlu didoakan. Lalu kemudian bahwa untuk artinya gini,
semua orang memang harus didoakan ya, semuanya, tetapi pasti situasi meninggal orang ya, situasi meninggal orang itu bermacam-macam ya. Untuk mereka, Gereja Katolik mengapa menetapkan tanggal 2? Sebenarnya lebih khusus untuk mengajak, karena ada orang-orang yang meninggal itu yang tidak dikenal, istilahnya demikian ya. Justru gereja karena ingin mendoakan semuanya, maka lebih khusus untuk mereka yang terlupakan gitu. Jadi ada orang-orang yang memang pertama tidak ada keluarganya ya, lalu kemudian tidak ada yang mengenal dan sebagainya. Jadi itu yang, tapi Gereja Katolik meyakini itu mereka perlu didoakan. Lalu yang berkaitan dengan mereka yang mengakhiri hidupnya, ya, dengan perkembangan ilmu modern, kita tidak pernah bisa menentukan, ya, kita tidak pernah bisa menentukan posisi dia. Artinya hanya dia sendiri dengan Tuhan yang mengetahui mengapa dia sampai mengakhiri hidupnya. Ya. Tetapi bagi gereja, semua itu tetap perlu didoakan. Ya, tetap posisinya akan perlu didoakan. Dan entah bagaimanapun juga situasi itu tetap bagi Gereja Katolik, ya mereka tetap harus didoakan. Baik, sungguh melegakan Romo, bahwa kita semua punya waktu khusus untuk orang Katolik. Kita sudah pantas bersyukur bahwa ada hari khusus untuk mendoakan, mengenang, dan meminta kerahiman Allah bagi jiwa orang-orang yang sudah lebih dahulu menghadapnya agar mendapat kebahagiaan kekal. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Cahyo katakan tadi. Setelah jeda, kita akan mendengarkan renungan yang diambil dari Injil Yohanes. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Dwi Cahyono, SVD, dan saya Bernadette Esther. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan rohani dari Injil menurut Santo Yohanes. Tetapi jika Anda punya pesan, punya pertanyaan, atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 08810251334438. Romo Antonius Dwi Cahyono, SPD. Mari kita lanjutkan perbincangan iman kita dari Injil menurut Yohanes. Dari bacaan Injil ini, apa yang hendak Romo Cahyo bagikan kepada kami? Baik Mbak B dan juga sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Setelah tadi kita melihat itu dari sisi kita manusia, ya. Lalu kemudian dalam Injil sebenarnya kita mau melihat apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki, ya. Dan tidak lain adalah ingin menyelamatkan. Itu tujuan dari Tuhan, karena Tuhan melihat bahwa manusia ini sudah benar-benar terpuruk gitu, ya. Jadi maka dia ingin menyelamatkan. Dikatakan bahwa supaya dari semua yang diberikan jangan ada yang hilang, ya. Jadi memang inilah harapan dari Tuhan sendiri, bahwa kendati manusia itu sudah jatuh karena dosa, sudah melanggar dan sebagainya, tetapi tetap Tuhan itu menghendaki supaya manusia itu mendapatkan keselamatan, bisa kembali, ya, bisa kembali kepada penciptanya, kepada Tuhan sendiri. Nah, jadi di Injil Yohanes ini lebih menekankan bagaimana sebenarnya Tuhan itu. Maka di dalam Gereja Katolik, selain ada sakramen tobat, ya, ada sakramen tobat sebagai atau sakramen rekonsiliasi sebagai sebuah sarana untuk memperbaiki
relasi antara manusia dengan Tuhan yang sudah rusak, ya. Lalu kemudian ada juga di dalam gereja Katolik, ada yang sekarang sering disebut dalam periode ini adalah indulgensi. Ya, jadi ini sebagai penghapusan siksa dosa temporal, ya. Jadi kalau kita berdosa di hadapan Tuhan, maka kita harus mengakui dulu, dan itu harus melalui sakramen tobat, ya. Tetapi dampaknya, akibatnya dari sebuah kesalahan yang kita buat, maka kita harus menanggung sanksinya, ya, sanksinya itu. Nah, sanksinya inilah yang bisa dibantu untuk dikurangi, semacam begitu. Jadi mungkin kalau dalam kacamata hukum negara, hukum kita, kan kita seringkali mendengar bahwa ada orang yang sudah dinyatakan bersalah, ya, lalu kemudian dia harus mendapatkan hukumannya. Ya. Nah, hukumannya inilah yang bisa dikurangi, ya. Jadi bisa dikurangi, lalu kemudian dengan itu dia terbantu, jadi tidak terlalu terbebani. Jadi indulgensi lebih ke arah itu, jadi mengurangi siksa dari penderitaan dari dampak dari hukuman yang harus dia pikul sebagai akibat dari kesalahan atau dosa yang telah dia perbuat. Jadi disitulah juga sebenarnya kasih Allah masih terus diberikan, ya. Jadi sudah, walaupun kita dinyatakan bersalah, ya, tapi tetap Tuhan itu masih ingin memberikan rahmat-Nya, tetap memberikan bantuannya, supaya kita ini tidak benar-benar tersiksa, gitu, tidak semacam begitu, tidak terlalu lama lah istilahnya, tidak terlalu lama dalam penderitaan itu. Jadi itu juga sebuah rahmat karunia yang juga diberikan gereja, gitu, oleh Tuhan melalui gereja, ya. Ya, Romo, ini bagus sekali, ya, kalimat dalam ayat 37 ini. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Jadi memang Tuhan itu menunggu kita datang. Dan kalau kita dengan sungguh-sungguh datang, percaya, dan melaksanakan kehendak dan sabdanya, dan paling tidak menerima dia seminggu sekali, ya, Romo, dalam Ekaristi. Bagus kalau bisa setiap hari. Kita tidak akan dibuang, Romo. Kita akan dirangkul, dan kita akan diselamatkan. Kita akan memperoleh hidup kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman, ya, Romo. Iya. Jadi sebenarnya semua yang kita alami selama di dunia ini adalah sebuah proses. Proses, seperti tadi ada tahapan-tahapan. Jadi segala sesuatu adalah proses bagi kita untuk semakin dekat dengan pencipta kita. Ilustrasi yang seringkali juga Romo pakai itu sebenarnya adalah kalau kita melihat Tuhan itu sebagai sumber cahaya, sebagai sumber cahaya, mungkin ada kita umpamakan misalkan, ini Tuhan, ya, dari sisi ini. Lalu kita itu berada di sisi mana, gitu. Kita yang bisa melihat, kita yang bisa menyadari seberapa dekat diri kita itu dengan pencipta kita. Ya. Kita bisa bayangkan kalau ini cahaya, kita ada dalam sebuah tempat, dan di sini ada cahaya. Mungkin cahayanya tidak bisa, atau kita bisa membayangkan semakin jauh kita dari sumber cahaya ini, semakin kita juga redup, ya, redup. Nah, disitulah sebenarnya posisi diri kita menyadari keadaan kita di hadapan Tuhan. Sejauh kita bisa masih melihat cahayanya, ya, itu kita masih bisa merasakan, arah kita paling tidak ini kita masih melihat Tuhan. Dosa itu sebenarnya adalah kita mulai menyimpang atau bahkan sampai berbalik arah. Ya. Maka kalau kita sudah berbalik arah atau membelakangi, ya, ketika kita
pernah mungkin ada ini cahaya, lalu kemudian kita di sini, lalu kalau kita menghadapnya membelakangi, maka kita tidak pernah melihat cahaya itu, tapi hamparan cahayanya masih kita dapat walaupun sedikit ya. Dan semakin lama kalau kita berjalannya maju, maka semakin lama semakin menjauh. Ya, jadi itu sebenarnya keadaan kita, bahwa kita dosa itu membuat kita akhirnya berjalan semakin menjauh. Sakramen tobat, rekonsiliasi mengajak kita untuk berhenti. Lalu kemudian kita membalikkan badan. Nah, ketika membalikkan badan, kita baru bisa melihat kasih Tuhan lagi. Lalu kemudian baru perlahan-lahan kita kembali mendekat. Tapi kan kita tidak tahu ya seberapa jauh kita selama ini. Maka ya prosesnya juga akan demikian. Tidak mungkin ada yang instan langsung tiba-tiba kita langsung dekat begitu. Ya, jadi itu situasi keberdosaan kita ya, dan tetapi Tuhan selalu memanggil, Tuhan selalu ingin mengajak kita umat manusia itu untuk datang kepadanya gitu. Itu demikian. Betul. Romo Cahyo tadi dalam segmen pertama Romo mengilustrasikan seseorang yang jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam dan hanya yang ada di atas yang mampu menolong. Nah, tadi Romo juga sebutkan mengenai indulgensi, Romo. Bagaimana apa yang kita bisa lakukan, kita yang masih diberi kesempatan hidup di dunia ini untuk menolong mereka, jiwa-jiwa yang sanak saudara kita, semua orang yang menderita, bahkan tadi yang juga yang sudah ditinggalkan, ketika masa hidupnya menderita karena ditinggalkan oleh keluarga, menolong mereka untuk memperoleh indulgensi itu, Romo. Iya, jadi indulgensi itu memang bisa untuk kita yang masih hidup dan juga mereka yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, yang pertama, tentu saja bagi kita yang hidup itu, jadikan indulgensi itu sebagai pengurangan hukumannya, gitu. Jadi pengurangan hukum, bukan soal penghapusan dosanya. Penghapusan dosanya itu adalah pada sakramen tobat itu. Ya, jadi maka untuk mengurangi dosanya ini, ya kita harus pertama-tama mengaku dosa, gitu. Nah, untuk mereka yang sudah meninggal berarti tinggal siksanya itu, gitu kan? Berarti kita bisa mendoakan, gitu. Kita yang di dunia ini bisa memohon untuk mendoakan supaya mereka juga dikurangi siksa dosanya itu. Tapi tentu saja ada beberapa syarat. Yang pertama itu tadi harus mengaku dosa, lalu kemudian ekaristi, ya kebersatuan kita dengan Tuhan Yesus dalam ekaristi itu juga. Lalu kemudian kebersatuan kita dengan Bapak Paus kita, ya, dengan wujud-wujud Bapak Paus, maka itu juga akan membantu kita untuk mendapatkan indulgensi. Lalu juga ya kegiatan-kegiatan rohani, amal segala macam, ya, doa rosario, jalan salib, ya, devosi-devosi itu juga akan membantu kita untuk bisa mendapatkan indulgensi, gitu. Jadi pengurangan atas siksa-siksa dosa atau bahkan penghapusan akan siksa-siksa dosa. Ya, artinya bukan hanya pada hari ini saja 2 November ya kita mendoakan mereka, tetapi sepanjang masa hidup kita ya, Romo. Untuk proses itunya ya, tetapi untuk indulgensinya biasanya gereja memberikan waktu-waktu tertentu begitu, dan itu disampaikan secara khusus dalam biasanya diumumkan itu tanggal 1 sampai 8 itu, jadi itu masa-masa yang memang diberikan oleh gereja untuk supaya kita juga bisa berdoa bagi mereka yang sudah meninggal dan juga untuk kita sendiri supaya bisa mendapatkan pengurangan siksa dosa temporal itu. Ya. Romo, di surga ini kan sudah ada begitu banyak orang kudus, Romo. Apakah kita juga bisa meminta perantaraan para orang kudus untuk mendoakan keluarga-keluarga kita, teman-teman, sanak saudara yang sudah lebih dulu mendahulu kita, Romo? Iya, artinya tetap semuanya itu mereka adalah sebagai perantara, sama seperti Bunda Maria juga adalah, maka tadi dikatakan yang pertama itu adalah Tuhan Yesus, lalu kemudian baru diikuti
para muridnya. Jadi di situ pasti ada Bunda Maria, lalu kemudian para kudus dan seterusnya. Jadi kita bisa meminta bantuan kepada mereka gitu. Jadi ya sebagai perantara lah istilahnya, seperti kita punya kedekatan dengan Bunda Maria, kita bisa lebih berbicara ya. Jadi figur-figur itu sebenarnya sebagai bantuan gereja supaya kita juga bisa mendapatkan rahmat dari Tuhan sendiri ya. Jadi makanya nanti urutannya kan kita tanggal 1 kita juga hari raya semua orang kudus di dalam gereja Katolik, lalu kemudian kita mendoakan juga jiwa-jiwa tanggal 2-nya gitu. Jadi memang ini momen-momen yang diajarkan dengan peristiwa ini. Gereja ingin mengajarkan itu, bahwa ada gereja yang sudah berbahagia bersama dengan para kudus itu, para kudus yang sudah berbahagia. Lalu kemudian kita yang tanggal 2 November kita untuk jiwa-jiwa yang sementara membutuhkan bantuan untuk didoakan ya. Jadi memang itulah bagian dari gereja kita. Iya. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita patut bersyukur karena gereja Katolik memiliki hari yang khusus untuk mengenal, untuk mengenang dan mendoakan keluarga, jiwa-jiwa yang sudah meninggalkan kita lebih dulu. Mari kita berdoa bagi mereka agar Allah Bapa menyebut nama mereka masing-masing, memanggil mereka masing-masing dengan namanya untuk bisa bergabung dengan para kudus di surga. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan menutupnya dengan doa penutup, memohon berkat Allah melalui Romo Antonius Dwi Cahyono SPD. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur karena kami selalu Kau ingatkan untuk ambil bagian di dalam misteri Paskah ketika kami merayakan Ekaristi Suci. Semoga melalui peristiwa ini, kami senantiasa juga terus berjuang untuk bisa beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan juga penuh kedamaian. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mencurahkan berkat melimpah kepada kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani pada hari ini, hari pengenangan arwah semua orang beriman. Saya Bernadette Esther dan saya Romo Antonius Dwi Cahyono SPD. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Salam.